Halo, assalamualaikum sahabat. Berjumpa lagi kita dalam pembahasan soal matematika untuk SMP atau MTS kelas 7 ya sahabat ya. Oke sahabat, kali ini kita melanjutkan latihan soal akhir bab 2. Ini bagian B ya sahabat ya, di halaman 81. Kita langsung masuk ke soal nomor 1. Amir mempunyai uang Rp50.000. Berapa sisa uang Amir jika telah menggunakan A 0,20 bagian, B 1/4 bagian. Oke, kita kerjakan dulu yang A ya sahabat ya. Berarti 50.000 dikali 0,20 sama dengan 10.000. Berarti Amir telah menggunakan uangnya sebanyak Rp10.000 ya sahabat ya. Kita kurangi dari uang semulanya Amir, yaitu uangnya 50.000 dikurang 10.000. Berarti sisa uang Amir setelah digunakan 0,20 adalah Rp40.000. Oke sahabat, kita lanjut ke yang B. Yang B ini 50.000 dikali 1/4 ya sahabat ya, sama dengan 12.500. Berarti Amir menggunakan uangnya sebanyak 12.500. Sisanya itu tinggal kita kurangi, 50.000 dikurang 12.500 sama dengan 37.500. Oke sahabat, kita lanjut ke soal nomor 2. Bimo mempunyai sejumlah uang. Kemudian ia menggunakan 1/4 bagian dari uangnya dan sisanya tinggal Rp60.000. Berapa uang Bimo mula-mula? Oke, di sini diketahui uang Bimo yang digunakan itu adalah 1/4 ya sahabat ya. Sisa uang Bimo Rp60.000. Yang ditanya uang Bimo semula. Nah, misalnya uang Bimo mula-mula ini adalah X ya sahabat ya. Jadi X dikurang 1/4 X. X dikurang 1/4 ini uang yang digunakan Bimo sebanyak 1/4 X sama dengan Rp60.000. Sama dengan, ini kita samakan dulu penyebutnya ya sahabatnya, yaitu 4. 4 dibagi 1 dikali X sama dengan 4X. Kemudian 4 dikali 1 X sama dengan 1X. Jadi 4X dikurang 1X sama dengan 3X/4 sama dengan 60.000. 3X sama dengan 60.000 dikali 4. Jadi 3X sama dengan 240.000 ya sahabat ya. X nya sama dengan 240.000 dibagi 3 sama dengan 80.000. Jadi uang Bimo semula adalah Rp80.000. Oke sahabat, kita lanjut ke soal nomor 3. Sebuah persegi panjang, ukuran panjangnya berkurang 15% dan lebarnya bertambah 0,25 kali dari ukuran semula. Tentukan selisih luas persegi panjang baru dibanding dengan luas semula. Oke, luas persegi panjang semula ini panjang kali lebar ya sahabat ya. Nah, kita tentukan dulu panjang persegi panjang baru. Berarti panjang semula dikurang 15% panjang semula sama dengan panjang semula dikurang 0,15 panjang semula. Sama dengan panjang semula dikurang 0,15 panjang semula ya sahabat ya. Sama dengan ya ini 1 dikurang 0,15 sama dengan 0,85 panjang semula. Lebar barunya itu sama dengan lebar semula ditambah 0,25 lebar semula sama dengan 1,25 lebar semula. Jadi luas persegi panjang baru itu yaitu panjang baru dikali lebar baru sama dengan 0,85 panjang semula dikali 1,25 lebar semula sama dengan 1,0625 panjang semula dikali lebar semula. Jadi selisih luas semula dan luas baru itu sama dengan 1,0625 panjang semula lebar semula dikurang panjang semula lebar semula. Jadi hasilnya sama dengan 0,625. Oke sahabat, kita lanjutkan soal nomor 4 ya sahabat ya.
Dalam suatu lomba maraton, sebanyak 7/12 dari peserta lomba adalah laki-laki. Semua peserta laki-laki berhasil hingga garis finish. Sementara itu, sebanyak 2/5 dari peserta perempuan tidak berhasil hingga garis finish. Jika banyak peserta yang berhasil hingga garis finish adalah 500 orang, tentukan banyak peserta lomba seluruhnya. Oke, diketahui di sini siswa laki-lakinya 7/12 ya sahabat ya. Semuanya sampai ke garis finish. Siswa perempuannya berarti sisanya 7/12 ini sisanya yaitu 5/12 ya sahabat ya. Nah, dari 5/12 ini yang tidak sampai ke garis finish adalah 2/5 dari 5/12. Itu sama dengan 10/60. Kita sederhanakan lagi yaitu 1/6. Sedangkan yang sampai ke garis finish berarti sisa dari 2/5 yaitu 3/5 dikali 5/12 sama dengan 15/60. Kita sederhanakan lagi menjadi 1/4. Yang ditanya banyak peserta lomba seluruhnya. Nah, untuk menjawabnya kita misalkan jumlah peserta yang ikut perlombaan itu kita lambangkan dengan X. Jadi siswa laki-laki seluruhnya itu 7/12 dikali X sama dengan 500 dikurang sama dengan 500. Ini adalah siswa yang sampai ke garis finish ya sahabat ya. Jadi 500 itu dikurang siswa perempuan yang sampai ke garis finish, yaitu 1/4 dari jumlah seluruh siswa seluruhnya. 1/4 X sama dengan 7x/12. Ini sama dengan, kita samakan dulu penyebutnya ya sahabat ya, yaitu 12. 12 dibagi 1 dikali 500 sama dengan 6000. 12 dibagi 4 dikali 1 sama dengan 3. Jadi 3x ya sahabat ya. 7x/12 ini kita pindahkan ruas, negatif 3x/12 pindah ruas jadi positif ya sahabat ya. 3x/12 sama dengan 6000/12. Jadi 12 sudah dapat kita coret. 7 ditambah 3 sama dengan 10x sama dengan 6000. Jadi x nya sama dengan 600. Berarti jumlah seluruh peserta itu adalah 600. Sekarang kita coba ya sahabat ya, cari jumlah siswa perempuan yang tidak sampai garis finish tadi 1/6x ya sahabat ya, berarti 1/6 dikali 600 yaitu 100 siswa. Sedangkan jumlah siswa laki-laki yang sampai garis finish 7/12 dikali x sama dengan 7/12 dikali 600 yaitu 350. Semuanya sampai ke garis finish ya sahabat ya. Sedangkan siswa perempuan yang sampai ke garis finish itu 1/4 dikali x sama dengan 1/4 dikali 600 yaitu 150. Oke sahabat, kita lanjut ke soal nomor 5. Tentukan syarat untuk N agar hasil dari 1 ditambah 2/3 dikali 1 ditambah 1/3 dikali 1 ditambah 1/4 dikali dan seterusnya sampai dikali 1 ditambah 1/n merupakan suatu bilangan bulat. Jelaskan jawabanmu. Nah, untuk soal nomor 5 ini tadinya saya tidak mau membahas ya sahabat ya, karena ini adalah soal bilangan deret di mana seharusnya bilangan itu dapat kita urutkan ya sahabat ya. Di sini 2/3, 1/3, 1/4. Jadi bilangan deretnya agak ganjal. Nah, setelah saya cari di beberapa referensi, itu soalnya 1 ditambah 1/2 dikali 1 ditambah 1/3 dikali 1 ditambah 1/4. Nah, saya akan membahas soal yang ini. Lebih cocok untuk soal bilangan deret ya sahabat ya. Kita bahas soal yang ini. Jika sahabat ingin mengikuti silahkan, tetapi jika tidak di skip aja. Jadi 1 ditambah 1/2 dikali 1 ditambah 1/3 dikali 1 ditambah 1/4 dikali seterusnya sampai 1 ditambah 1/n. Nah, kita samain dulu penyebutnya ya sahabat ya. Yaitu 1 ditambah 1/2 ini adalah 2. Jadi 2/2 ditambah 1/2, sedangkan 1 ditambah 1/3 ini penyebutnya adalah 3. 3/3 ditambah 1/3, kemudian 4/4 ditambah 1/4 dan seterusnya sampai n per n ditambah 1/n.
N. Oke. 2/2 ditambah 1/2 adalah 3/2 ya sahabat ya, dikali 4/3 dikali 5/4 dikali seterusnya sampai N tambah 1/N. Kemudian kita coret yang sama ya sahabatnya, ini 3 sudah bisa dicoret, 4 juga dicoret, 5 ini 5 kita coret ya sahabat ya, sampai N di bawah juga kita coret, jadi sisanya N tambah 1/2 ya sahabat ya. Jadi bilangan N ini, agar operasi ini menghasilkan bilangan bulat adalah kita cari bilangan ganjil yang besar dari 4 ya sahabat ya. Misalkan N-nya sama dengan 5. Nah, 5 ini kan bilangan ganjil nih, yang lebih besar dari 4. Kita masukkan 1 ditambah 1/2 dikali 1 ditambah 1/3 dikali 1 ditambah 1/4 dikali 1 ditambah 1/5. 3/2 dikali 4/3 dikali 5/4 dikali 6/5. Kita coret dulu yang sama ya sahabat ya, sisanya 6/2 sama dengan 3. Nah, ini hasilnya benar ya sahabat ya, bilangan N nya sama dengan bilangan ganjil. Kemudian kita coba satu contoh lagi, N nya itu kita masukkan 6, yaitu bilangan bulat yang besar dari 4 ya sahabat ya. Jadi 1 ditambah 1/2 dikali 1 ditambah 1/3 dikali 1 ditambah 1/4 dikali 1 ditambah 1/5 dikali 1 ditambah 1/6. Jadi N nya sama dengan sampai 6 ya sahabat ya. 3/2 dikali 4/3 dikali 5/4 dikali 6/5 dikali 7/6 sama dengan 3 nya kita coret, 4 juga dicoret, 5 dicoret, 6 dicoret, sisa 7/2. Nah, ini bukan bilangan bulat ya sahabat ya. Berarti untuk nomor 5 ini N nya itu adalah bilangan ganjil besar dari 4. Oke sahabat, cukup sekian dulu pada part kali ini. Kita lanjutkan pada part selanjutnya. Terima kasih sahabat, sampai jumpa kembali.